Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Semoga saja Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Sumur Wahyang. Desa Monle adalah desa yang makmur. Para penduduk yang mempunyai rasa toleransi yang tinggi untuk tolong-menolong dan menghormati setiap perbedaan. Desa yang masih sangat asri, yang ditempati oleh penduduk yang sangat beragam. Para penduduk yang sangat akur dan saling tolong-menolong. Pagi ini, Selamat disuruh ibunya untuk memetik daun sendo untuk menu berbuka puasa nanti. Tak ingin sendiri mengambil, segeralah Selamat mengajak teman-temannya, yaitu Wayan dan Ucup, untuk mengambil bersama-sama. Kebetulan rumah mereka bertiga memang berdekatan. Saat dalam perjalanan, mereka bertiga bertemu dengan Minggus, Meme, dan Togar. Wajah mereka terlihat sangat sedih dan putus asa. "Minggus, ada apa denganmu? Mukamu sangat muram dan sedih," tanya Selamat pada Minggus. Tak ada jawaban dari Minggus, namun Memelah yang menjawab pertanyaan Selamat. "Kami sangat sedih. Kondisi kakek kami semakin memburuk," ucap Meme dengan raut wajah yang semakin sedih. Minggus dan Meme adalah saudara kandung. Mereka tinggal bersama dengan kakeknya sejak kecil. Orang tua mereka meninggal saat perjalanan mencari rempah-rempah untuk dijadikan obat. Kakek Minggus dan Meme adalah seorang tabib. Karena kakek saat itu sedang mengobati seorang di luar desa, sehingga tidak bisa mencari rempah-rempah. Akhirnya digantikan oleh orang tua Minggus dan Meme. Namun musibah menimpa kedua orang tua mereka hingga merenggut nyawa mereka. Minggus dan Meme sekarang hanya mempunyai kakek satu-satunya anggota keluarga mereka yang tersisa. Namun, sang kakek sekarang hanya bisa terbaring lemah di rumah. "Apa persediaan rempah-rempah di rumah sudah habis? Kalau sudah, mari kita cari bersama-sama," tanya Selamat kepada Meme. "Rempah-rempah itu sudah tidak mempan. Tidak ada perubahan sama sekali pada kakek Kumet," jawab Meme putus asa. Suasana menjadi hening karena bingung harus berbuat apa. Namun Minggus yang sejak tadi terdiam kini berbicara. "Namun kakek pernah bilang kalau ada tumbuhan yang sangat sakti, bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Namun untuk mengambilnya sangatlah tidak mudah," ucap Minggus. Serentak kami berlima menjawab, "Bagaimana?" Minggus terdiam sebentar, seperti ragu-ragu untuk mengatakannya. Namun dengan beberapa pertimbangan, akhirnya Minggus memilih mengatakannya. "Tumbuhan itu ada di Sumur Wahyang." Kami berlima terkejut mendengar perkataan Minggus. Bagaimana tidak terkejut? Sumur itu sudah sangat terkenal di desa Monle karena dihuni naga putih yang terkenal sangat jahat. Namun sudah kuputuskan, aku akan pergi ke sana untuk mengambil tumbuhan itu. Hanya itu satu-satunya yang bisa membuat kakek sehat kembali, ucap Minggus dengan sangat percaya diri. "Jangan Minggus, itu sangat berbahaya. Kakek juga sudah melarang kita untuk ke sana," ucap Togar. Togar adalah teman terdekat Minggus. Saat kakek pulang sesudah mengobati seorang di luar desa, kakek menemukan Togar yang masih kecil sedang menangis di tepi sungai. Alhasil, kakek segera membawanya ke rumah dan merawatnya. Sungguh kakek Minggus adalah orang baik, sehingga mereka semua sangat ingin membantu agar kakek sehat kembali. Selamat, Wayan, Ucup, dan Togar terdiam. Mereka tidak bisa membiarkan Minggus pergi seorang diri. Lalu mereka memutuskan untuk ikut pergi bersama Minggus. "Minggus, aku akan ikut denganmu," ucap Ucup dengan sangat yakin atas keputusannya. "Aku pun akan menemani perjalanan kamu, Gus. Kalau bersama-sama, hal yang sangat sulit tidak akan terlalu sulit," ucap Selamat tersenyum dan merangkul bahu Minggus. "Teman-teman, aku juga ingin ikut. Namun aku takut dengan naga putih itu. Tapi demi temanku dan kesembuhan kakek, aku siap ikut," ucap Wayan dengan perasaan yang sedikit ragu dengan keputusannya. Wayan memang sedikit penakut, namun dia adalah orang yang selalu bersedia membantu siapapun yang sedang membutuhkan bantuan, apalagi membantu temannya. "Lalu bagaimana dengan Meme? Apa Meme boleh ikut?" tanya Meme kepada Minggus dengan harapan ia diizinkan ikut. "Kalau kamu ikut, kasihan nenek di rumah sendiri. Lebih baik Meme jaga kakek di rumah ya." Dan Togar,
Kamu juga jaga adikku dan kakek. Doakan kami pulang dengan selamat dan membawa tumbuhan itu, ucap Minggus. Siap, ucap Togar dan Memei. Oh ya Gus, ini bawa tasku. Di dalamnya ada pisau dan golok. Mungkin saja kamu nanti membutuhkannya. Kamu juga bisa taruh kainmu di dalam tas ini, biar kamu gak ribet bawa-bawa kain itu terus, ucap Togar sambil memberikan tasnya yang terbuat dari anyaman bambu. Siap, makasih ya Gar, ini sangat membantu, ucap Minggus. Singkat cerita, sebelum mereka menuju Sumur Wahyang, mereka terlebih dahulu memetik daun sendo yang sudah diperintahkan Ibu Slamet. Bersama-sama mereka memetik daun sendo itu agar cepat terkumpul banyak. Setelah sudah terkumpul banyak, mereka berlima pergi menuju rumah Slamet. Namun Memei dan Togar langsung pulang ke rumah untuk menjaga sang kakek. Sesampainya di rumah, mereka berempat segera memberikan daun sendo kepada Ibu Slamet, sekalian untuk meminta izin pergi ke Sumur Wahyang. Slamet pun menceritakan niatnya untuk pergi bersama mencari tumbuhan sakti itu. Awalnya Ibu Slamet sangat terkejut mendengar perkataan anaknya. Namun setelah dibantu Ucup untuk bercerita tentang kakek Minggus yang semakin memburuk keadaannya, Ibu Slamet pun mengerti dan memberikan mereka izin untuk pergi. Baiklah nak, Ibu izinkan kalian pergi mengambil tumbuhan itu. Ibu doakan juga untuk keselamatan kalian dan kelancaran kalian nanti. Ucup dan Wayan, kalian juga minta izinlah ke orang tua kalian masing-masing ya, ucap Ibu Slamet. Siap Bu, ucap Wayan dan Ucup berbarengan. Saat hendak pergi, Ibu Slamet berbicara kembali. Kalian bertiga sebisa mungkin tetap puasa ya. Dan jangan lupa, sholat dimanapun kalian berada. Jika ada apa-apa, mintalah pertolongan sama Allah, ucap Ibu Slamet dengan wajah yang terlihat cemas. Mereka bertiga pun menjawab serentak, siap Bu. Wayan dan Ucup segera pergi ke rumah mereka masing-masing untuk meminta izin kepada orang tua mereka. Sedangkan Slamet dan Minggus menunggu di balai tempat duduk yang ada di bawah pohon dekat rumah Slamet. Minggus merasa tidak enak hati setelah mendengar ucapan Ibu Slamet. Ia baru sadar bahwa temannya sedang menjalankan ibadah berpuasa. Kamu yakin Met tidak keberatan menemani perjalananku? Kamu sedang berpuasa. Aku takut perjalanan ini membuat kalian lelah, ucap Minggus merasa tidak enak. Tenang saja Gus, teman-temanmu ini laki-laki, kuat kok. Perjalanan kita nanti tidak akan mengganggu ibadah puasa kami, ucap Slamet sambil tersenyum. Singkat cerita, mereka sudah siap menuju Sumur Wahyang. Izin dan doa sudah mereka miliki. Sumur Wahyang tidak terlalu jauh dari desa mereka. Namun perjalanannya harus menggunakan sampan untuk menyeberangi sungai. Namun tidak satu pun dari mereka yang memiliki sampan. Baru saja ingin memulai, tapi mereka sudah kebingungan bagaimana cara menyeberangi sungai Surunda yang lumayan luas ini. Namun dengan cepatnya Wayan menyuruh Slamet, Ucup dan Minggus untuk mengambil beberapa pohon bambu yang akan dijadikan sebagai kendaraan untuk menyeberangi sungai. Mereka pun bergegas menebang beberapa batang pohon bambu dan dengan cepatnya menyatukan setiap batang pohon bambu menggunakan tali yang terbuat dari akar-akar tanaman yang ada di sekitar mereka. Mereka sangat bersyukur mempunyai desa yang kaya akan sumber daya alamnya. Akhirnya, setelah bersusah payah menebang dan menyatukan bambu-bambu, jadilah kendaraan yang mereka sebut ketek. Perjalanan pun berlanjut. Saat di perjalanan mereka sangat menikmati keindahan alam desa yang mereka cintai. Tak terasa sampailah mereka di seberang sungai. Sumurnya ada di dalam hutan ini. Letaknya ada di pertengahan hutan, ucap Minggus yang terlihat sangat senang dan bersemangat karena sudah semakin dekat dengan tumbuhan sakti itu. Baiklah, mari kita masuk, ucap Slamet yang tidak kalah senang dan semangat. Namun, saat hendak memasuki hutan, Minggus bertanya, teman-teman, jika dilihat dari matahari, bukankah ini sudah masuk waktunya kalian beribadah? Tanya Minggus. Slamet, Wayan, dan Ucup langsung melihat ke arah matahari. Wah, kamu benar Gus. Ini sudah masuk sholat duhur. Terima kasih sudah mengingatkan, ucap Wayan tersenyum. Untung kamu ingetin loh, kami hampir lupa, ucap Ucup. Minggus mengeluarkan kain dari tas yang ia bawa.
Kalian pakailah kainku untuk alas kalian sholat. Ucap Minggus tersenyum sambil memberikan kainnya kepada kawannya. Kain itu milik Ibu Minggus. Ia sering sekali merasa rindu akan ibunya, sehingga kemanapun Minggus pergi, kain itu akan selalu ia bawa. Terima kasih Gus, kami hendak bercuci dulu. Untung saja air sungai ini bersih dan jernih, ucap Ucup sambil berjalan ke pinggir sungai. Selamat Wayan dan Ucup pun menjalankan sholat duhur. Minggus hanya terduduk di batu besar yang berada di tepi sungai sambil menunggu ketiga temannya selesai beribadah. Ya, kepercayaan Minggus dan teman-temannya memang berbeda, tapi tidak menutup kemungkinan mereka untuk berkawan. Ini adalah persahabatan yang tak terhalang suatu perbedaan. Hal ini yang selalu diajarkan oleh penduduk terdahulu, bahwasanya kita semua ini adalah manusia yang sama. Selesai Selamat Wayan dan Ucup sholat duhur, mereka segera bergegas masuk ke hutan dengan hati-hati. Hutan ini sangat jarang dikunjungi oleh penduduk desa Monle atau desa-desa lainnya, sehingga hutan ini menjadi sangat lembab. Pepohonan yang amat besar dan rapat menghalangi masuknya sinar matahari yang membuat hutan ini menjadi cukup gelap. Sekitar 2 jam kami berjalan, tiba-tiba Minggus berhenti. Teman-teman, itu sumurnya, dan itu dia tumbuhan yang dimaksud kakek, ucap Minggus dengan berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah tumbuhan itu. Selamat Wayan dan Ucup pun terdiam sambil mengamati sumur wayang. Mereka terheran karena tidak seperti yang para penduduk desa bilang, bahwa ada naga putih yang selalu menjaga sumur itu. Yang mereka lihat sekarang hanya sumur tua dan tak ada apapun di sekelilingnya. Gus, naganya di mana? Tanya Selamat terheran. Aku juga bingung, Mat. Sumurnya tidak ada yang jaga, ucap Minggus sambil melirik ke segala arah. Karena melihat situasi yang aman, Selamat dan Minggus berjalan perlahan mendekati tumbuhan sakti itu. Ucup dan Wayan bertugas mengamati keadaan sekitar. Selamat dan Minggus berhasil mendekati tumbuhan kecil yang sangat bersinar di pinggiran sumur tua. Akhirnya dicabutlah 3 tangkai tumbuhan itu oleh Minggus. Ini sudah cukup untuk obati kakekku, Mat. Ayo kita pulang, ucap Minggus dengan sangat bahagia karena sudah berhasil mendapatkan tumbuhan sakti itu dengan selamat. Baiklah, yuk pulang, ucap Selamat dengan perasaan yang begitu lega karena tidak ada kejadian yang membahayakan dirinya dan kawan-kawannya. Namun baru saja berbalik untuk pulang, Selamat dan Minggus merasakan hawa panas tepat di belakang mereka. Saat melihat ekspresi Ucup dan Wayan, mereka berdua hanya terlihat ketakutan dan tidak bisa berkata apapun, persis seperti batu. Selamat pun merasa ada yang tidak baik-baik saja di belakangnya. Namun Selamat tidak berani menoleh ke belakang. Begitupun dengan Minggus. Mereka berdua hanya bisa terdiam seperti 2 kawannya. Tiba-tiba mereka mendengar suara yang cukup berat dari belakang. Kalian mencuri tumbuhanku. Kalian mencuri tumbuhanku. Kalian pencuri. Akhirnya Selamat dan Minggus pun memberanikan diri untuk melihat ke arah suara itu berada. Dan saat dilihat, itu adalah naga putih yang keluar dari dalam sumur wayang. Sangatlah besar, namun yang terlihat hanya kepalanya saja. Tubuhnya masih berada di dalam sumur. Kalian pencuri. Kalian membuatku sangat marah, ucap naga itu dengan wajah yang sangat seram dan nafasnya yang mengeluarkan percikan api. Akhirnya Minggus pun mencoba menenangkan dirinya agar dapat berpikir dengan baik. Dengan keberaniannya, Minggus menghadap ke arah sang naga dan terduduk. Pelan-pelan ia berkata dengan nada yang sedikit bergetar. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak izin terlebih dahulu untuk meminta tumbuhan sakti ini. Saya mencari tumbuhan ini untuk obat kakek saya yang sedang sakit di rumah. Tolong maafkan kelancangan saya, naga, ucap Minggus sambil menundukkan kepalanya. Mendengar ucapan Minggus, seketika naga itu berubah menjadi wanita cantik yang bersinar. Mereka berempat pun terkejut melihat kejadian itu. Siapa namamu, anak muda? Ucap wanita naga itu dengan tegas. Namaku Minggus. Aku kesini bersama ketiga temanku. Saat mendengar nama Minggus, wanita naga itu terkejut. Wajahnya kini tidak terlihat seperti sedang marah. Ambillah tanaman sakti itu semaumu,
dan aku sangat berterima kasih atas kebaikan orang tuamu. Ucap wanita naga itu dengan senyum yang sangat cantik dan ramah. Mereka berempat terheran dengan ucapan sang wanita naga barusan. Mereka tak mengerti apa yang dimaksud dari ucapannya. Minggus, dahulu orang tuamu pernah menolongku saat aku terluka oleh naga hitam. Lukaku sangat parah pada saat itu. Namun ibumu yang melihat makhluk mengerikan sepertiku sedang terluka, tanpa berpikir panjang menghampiriku dan mengobati luka-lukaku dengan rempah-rempah yang ia bawa. Saat tubuhku sudah membaik, ibu dan ayahmu akhirnya memutuskan untuk pulang. Mereka berdua bilang bahwa mereka sudah rindu dengan anak-anak, yaitu Minggus dan Memei. Aku pun marah mendengar perkataan orang tuamu karena ingin meninggalkanku, sehingga saat mereka pergi pun, aku sama sekali tak mengantarnya. Penyesalanku adalah karena aku lalai mengawasi orang tuamu saat hendak pulang. Saat orang tuamu menyeberang sungai, naga hitam membalikkan sampan mereka, sehingga mereka meninggal tenggelam. Aku sangat menyesal tidak mengetahui itu. Ucap wanita naga itu sambil menangis penuh penyesalan. Minggus mendengar cerita itu sangat terkejut dan ikut menangis. Tanpa berpikir panjang, wanita naga itu langsung memeluk Minggus. Tolong maafkan aku. Aku tidak mengawasi orang tuamu dengan benar, sehingga mereka seperti itu. Ucap wanita naga itu sambil terus menangis. Selamat Wayan dan Ucup hanya terdiam menyaksikan Minggus dan wanita naga itu menangis. Tidak apa-apa, aku lega sudah mendengar ceritamu naga. Aku bangga memiliki orang tua seperti mereka. Ucap Minggus tersenyum sambil mengusap air mata yang ada di pipinya. Perempuan naga itu pun melepaskan pelukannya dan berkata, "Bawalah tumbuhan sakti ini semaumu. Ini adalah tumbuhan milikmu." Ucap wanita naga, "Tidak, 3 saja sudah cukup untuk obat kakekku, dan aku pamit untuk langsung pulang. Takut hari berubah menjadi sore. Terima kasih juga sudah mengizinkanku untuk mengambil tumbuhan sakti ini." Ucap Minggus sambil tersenyum. Singkat cerita, mereka berempat pun pulang dengan selamat dan sukses membawa tumbuhan sakti itu. Sesampainya di rumah, Minggus segera meracik tanaman itu dan langsung diminumkan kepada kakeknya. Keajaiban pun datang. Seketika kakek Minggus berubah menjadi sangat muda dan sangat sehat. Lalu muncullah bayangan wanita naga itu di hadapan mereka semua dan berkata, "Terima kasih atas kebaikan anak kakek. Sebagai balasan atas kebaikannya, saya membuat kakek menjadi muda lagi agar bisa hidup lama dengan cucu-cucu kakek." Setelah berbicara, sosok wanita naga itu menghilang. Mereka yang menyaksikan kejadian itu sangat takjub dan merasa bahagia karena kakek Minggus kini sudah tidak sakit dengan bonus menjadi muda kembali. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.